Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada Ibu Mentor, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan orientasi instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Laporan orientasi. Perkenalkan, nama saya Nita Yana, jabatan sebagai Guru Bahasa Indonesia, unit kerja di SMP Negeri 6 Pemalang. Pada orientasi pengenalan nilai etika bagi P3K ada satu pendahuluan, yaitu maksud dan tujuan. Maksud dari diselenggarakannya orientasi P3K sesuai dengan peraturan LAN nomor 15 tahun 2020, yaitu pengayaan pengetahuan P3K dalam lingkup kompetensi teknis. Yang kedua, pemenuhan tuntutan kebijakan. Yang ketiga, penghargaan terhadap kinerja P3K. Dilanjutkan pada pasal 5, yaitu pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 jam pertemuan dalam 1 tahun. Yang kedua, tujuan pelaksanaan orientasi P3K yaitu 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Bab kedua, ada visi dan misi SMP Negeri 6 Pemalang. Visi dari SMP Negeri 6 Pemalang yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, cerdas, sehat, terampil, berkarakter, dan sadar lingkungan. Sedangkan misi SMP Negeri 6 Pemalang ada 9 misi. Yang pertama, mewujudkan pengembangan peserta didik dalam aspek akhlak melalui kegiatan keagamaan. Yang kedua, mewujudkan karakter dan pengembangan peserta didik melalui kegiatan kokurikuler, Jumat bersih, Jumat literasi, Jumat sehat, Jumat akhlak, Jumat tertib, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, mewujudkan pengembangan peserta didik yang berketerampilan kuat dan mandiri. Yang keempat, mewujudkan lingkungan belajar mengajar yang mengembangkan sikap kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang kelima, mewujudkan pengembangan peserta didik pada aspek bersikap sosial dengan cara membangun kebersamaan antara warga sekolah dan masyarakat. 6. Melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila untuk seluruh peserta didik. 7. Mengintegrasikan nilai profil pelajar Pancasila dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, dan kegiatan kebiasaan rutin sekolah dan budaya sekolah. 8. Melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan berbagai model dan metode pembelajaran. 9. Menggunakan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Tugas pokok dan fungsi P3K, tugas utamanya adalah memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional, serta menjalankan kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. P3K harus memperkuat persatuan dan kesatuan negara, berkontribusi dalam menjawab tantangan nasional melalui kompetensi mereka. Tujuan instansi. Ada 4 tujuan instansi. 1. Membentuk peserta didik yang bertakwa dan berakhlak mulia. Mendorong peserta didik untuk mampu mengkreasikan ide yang dituangkan dalam tulisan atau tindakan yang berakar pada budaya lokal. Yang ketiga, menyelenggarakan proses pembelajaran yang memacu peserta didik untuk kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide dan gagasan. 4. Menciptakan peserta didik yang mampu terampil dan mandiri dalam pelaksanaan kegiatan berbasis proyek yang mengedepankan jiwa gotong royong.
pada rencana kerja tahun P3K ada 5 jenis kegiatan yang dilakukan dalam limit waktu 1 tahun. Ini ada 5 RHK yang saya rancang dalam 1 tahun. Yang pertama yaitu meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Tahapan kegiatannya: 1. Melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Yang kedua, melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Yang ketiga, memfasilitasi peserta didik dalam menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku apabila melanggarnya. Output atau hasil kegiatan dan tahapannya: siswa lebih disiplin dalam proses belajar di kelas. 2. Semangat belajar dan keaktifan siswa semakin meningkat. Penerapan nilai-nilai berakhlak yaitu bekerja sama dengan warga sekolah baik dalam organisasi maupun di luar organisasi. Atau yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan harmonis serta menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Itu harmonis. RHK yang kedua yaitu menganalisis dan mengidentifikasi tingkat kesulitan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Tahapan kegiatan: menyusun pertanyaan-pertanyaan sederhana dalam bentuk kuesioner atau angket untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, menganalisis jawaban anak untuk menentukan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, mengelompokkan permasalahan kesulitan belajar siswa dari hasil kuesioner atau angket. Output atau hasil: 1. LKPD Asesmen Diagnostik. Yang kedua, terkelompoknya kesulitan belajar siswa dari hasil kuesioner atau angket untuk ditangani. Penerapan nilai-nilai berakhlak: 1. Akuntabel, yaitu saya akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai seorang guru serta disiplin guru. Kolaboratif, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat sebelum kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan dari visi sekolah. RHK yang ketiga yaitu kegiatan penyusunan dokumen perangkat pembelajaran yang berupa modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, dan administrasi lainnya. Tahapan kegiatannya: menyusun perangkat pembelajaran, mempraktikkan perangkat pembelajaran yang telah dibuat pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran, membuat jurnal pelaksanaan pembelajaran secara berkala. Output atau hasil yaitu modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran atau administrasi lainnya. 2. Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang ketiga, jurnal pembelajaran terisi. Penerapan nilai-nilai berakhlak: saya membuat perangkat pembelajaran selama 1 tahun. Yang kedua, saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai media yang dirancang, yaitu akuntabel atau kompeten. Yang ketiga, saya akan mengisi buku jurnal agar lebih disiplin. Itu akuntabel. Rencana yang keempat yaitu mengikuti program pelatihan dan bimbingan teknis pembelajaran efektif. Tahapan kegiatan: mencari informasi dan mendaftar pelatihan atau bimbingan teknis yang akan diikuti. 2. Berpartisipasi penuh dalam setiap sesi pelatihan, baik melalui presentasi, diskusi maupun praktek langsung. Yang ketiga, bergabung dalam komunitas profesional atau kelompok belajar untuk terus berbagi praktik baik dan memperbarui pengetahuan. Output atau hasil yaitu pendaftaran pelatihan berhasil dilakukan, pemahaman mendalam tentang materi pelatihan, yang terakhir pengembangan kompetensi berkelanjutan. Penerapan nilai-nilai berakhlak: saya mencari referensi dengan cara mencari dari berbagai sumber
dan menyenangkan untuk dipelajari peserta didik. Bekerja sama meminta saran teman sejawat serta memperhatikan keselarasan antara metode yang digunakan dengan kondisi peserta didik. Yang kelima, mengidentifikasi tingkat kesulitan membaca dan literasi pada peserta didik SMP Negeri 6 Pemalang. Tahapan kegiatan yang pertama, menentukan dan menyusun jadwal kegiatan membaca dan literasi. Yang kedua, melakukan pembimbingan pada peserta didik untuk selalu meningkatkan kemampuan membaca dan literasi, memotivasi siswa untuk menghasilkan karya pada kegiatan literasi, melakukan evaluasi. Output atau hasil yaitu meningkatnya kemampuan peserta didik dalam membaca dan literasi. Meningkatnya hasil literasi peserta didik berupa karya sastra ataupun poster sesuai minat dan bakat mereka. Hasil karya peserta didik dikumpulkan ke tim literasi atau ke tim literasi kelas untuk dipublikasikan di mading kelas dan website sekolah. Yang ketiga, semangat belajar literasi dan keaktifan membaca peserta didik semakin meningkat. Penerapan nilai-nilai berakhlak, loyal, selalu meningkatkan pelayanan guna memberikan kemajuan sekolah. Kompeten memberi semangat dan dukungan serta meyakinkan pada peserta didik agar bisa memberikan hasil yang maksimal dalam pengembangan kemampuan literasinya. Kesimpulannya, orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K adalah langkah penting dalam mempersiapkan pegawai yang memahami tugas yang bertanggung jawab. Terima kasih. Barangkali ada yang mau ditanyakan dengan pemaparan saya. Silakan katakan. Ya, Bagaimana sih proses mengenali bahwa peserta didik itu belum lancar? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya menjawab. Untuk mengidentifikasi atau mengetahui peserta didik itu kurang atau belum lancar atau belum mahir membaca, ya, itu pertama saya melakukan pembiasaan 10 menit sebelum jam pembelajaran. Itu membiasakan anak untuk membaca buku, bisa buku materi atau buku yang lain yang bisa dipinjam di perpus, ya. Dari hasil anak membaca itu nanti akan diketahui anak itu sudah lancar membaca atau belum. Dan kalau memang diketahui banyak yang belum membaca, nanti ada tindak lanjut, ya, kita buatkan kelas khusus atau jam tambahan untuk peningkatan membaca anak. Dan di sela-sela kegiatan itu, saya juga akan mengenalkan literasi lainnya, biar anak bisa berkarya atau menuangkan bakat minatnya sesuai bakat minatnya, ya, bisa dituangkan lewat karya, bisa membuat karya sastra, poster, dan lain-lain. Dan hasil karyanya itu nanti bisa diserahkan ke tim literasi atau bisa biar dipublikasikan di mading kelas atau website. Mungkin komentar. Tambahan sedikit paparan yang luar biasa. Memang P3K itu kan kontraknya 5 tahun. Jadi 5 tahun itu apa sih yang bisa panjangnya berikan untuk sekolah panjangnya. Nah ini tadi ada satu yang menarik untuk mengangkat anak yang belum lancar nih, belum lancar membaca, terus akan dikembangkan lagi dengan memotivasi anak biar nanti setelah lancar membaca anak biar semakin bisa berkreasi. Nah tadi itu program yang menurut saya luar biasa dan mulia, mudah-mudahan bisa dilakukan secara konsisten. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.